sapa dulu. Selamat sore. Sore, Enci. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Kamu diberkati. Kita semua diberkati. Puji Tuhan, kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Baik yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah-rumah, masih seperti biasa orang ibadah di rumah masing-masing. Oleh karena itu dalam kesukacitaan kita sebagai anak sekolah minggu, kita akan beribadah seperti biasanya di hari Minggu ini, di sore ini kita akan beribadah bersama. Dan sebelum kita mulaikan ibadah, tolong angkat puji-pujian kepada Tuhan. Diundang kepada Enci untuk bisa mengambil tempat di sini. Kita membawa puji-pujian kepada Tuhan. Kita melakukan Selamat Sore Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum lagi kita lebih lanjut untuk memuji-muji nama Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Kunci tahu ada yang masih bermain-bermain toh? Mana itu sikap berdoa? Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan, selamat sore Roh Kudus. Kami bersyukur di sore hari ini kembali lagi kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena berkat penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini kami hendak beribadah kepadamu. Ibadah anak sekolah minggu Gemim Exodus 102. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, itu tidak mengurangi sukacita yang ada pada masing-masing kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau memberkati jalannya ibadah kami di sore hari ini. Seluruh rangkaian acara ibadah kami di sore hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemimpin ibadah yang menjadi kading sebentar yang akan disampaikan oleh yang terkasih Encik Kristina Sinauru. Diberkatilah Encik Kristina Tuhan, sehingga Encik Kristina boleh menyampaikan firman Tuhan hanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita masih mengangkat pujian kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, telah lama aku cari-cari. Kemenangan setia.
Ya, kita melakukan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap. Saya laskar Kristus, siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita melakukan Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Tapi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh yang terkasih Encik Christina Sinamuru. Sebelum itu, mari kita angkat pujian Bapa Aku Datang Kepadamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang masih Tuhan beri dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu walaupun di rumah, hanya di rumah masing-masing. Tapi biarlah Tuhan ibadah kami dapat Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Dan buat hamba Tuhan yang akan menjadi saluran berkat pada sore hari ini, berkati hamba Tuhan, kuasai bibir mulut hamba, agar hamba bisa berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan membuka torang Alkitab. Semua ada Alkitab kok? Ada. Sekarang orang akan membaca orang firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Semua sudah apa? Belum, Ci. Raja-raja perjanjian baru atau perjanjian lama? Lama, Ci. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca bersama-sama. Yang berjudul Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruhnya kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan orang dari penyakit kustanya. Tetapi sungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, api Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Karpa, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, serta berkata, "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kita melakukan firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Yesus tolong anak
berarti kita semua diberkati. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah, adik-adik tadi torang so membaca torang firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Nah, sebelum Enci mau cerita, Enci mau tanya dulu. Di sini siapa yang biasa lihat itu tentara atau polisi? Semua Kang, adik-adik yang ada di rumah tuh so pernah lihat itu tentara atau polisi. Nah, tentara atau polisi itu gagah Kang. Gagah Kang. DP badan tegap, DP badan kuat, nah, punya senjata, terlebih lagi dorang itu jago berperang. Nah, adik-adik ada yang di sini bercita-cita mau jadi polisi atau tentara? Nah, pasti semua suka Kang mau jadi polisi atau jadi tentara. Karena itu orang harus minta sama Tuhan supaya Tuhan mau kabulkan orang pe cita-cita. Nah, sama dengan Cipe cerita pada sore hari ini tentang seorang panglima tentara. Nah, kalau panglima tentara itu paling so DP bos Kang, panglima. Nah, ada seorang panglima tentara yang bernama Panglima Naaman. Nah, panglima ini DP badan gagah adik-adik, tegap, kuat, jago berperang. Mar, DP sayang, kasihan dia ada Saki. Nah, DP Saki itu banyak luka-luka, mulai dari tangan sampai pada DP kaki. Kalau sekarang biasa orang sebut dengan Saki kusta. Nah, kalau Saki kusta itu susah Kang untuk disembuhkan, sama dengan Panglima Naaman. Nah, adik-adik, suatu hari Panglima Naaman ini sedang merenung. Dia pikir-pikir kasihan DP sakit. Nah, dia bilang, duh, kayak apa kasihan ini kita pesaki ini tidak sembuh-sembuh. Kita harus baking apa ini supaya kita pesaki boleh sembuh, kita pe luka-luka ini boleh hilang. Nah, adik-adik, di Panglima Naaman ini DP rumah ada seorang anak kecil, anak perempuan yang masih kecil. Dia ini orang Israel. Nah, karena dia tahu DP tuan ini sedih, pikir-pikir kasih yang DP sakit, lalu dia memberanikan diri pergi pada DP tuan yang perempuan, Panglima Naaman pe istri. Dia memberanikan diri, dia bilang pada DP nyonya, dia bilang, ibu, di kitab Tampa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan orang sakit. Pasti bapak pesaki, pasti nabi itu bisa sembuhkan. Nah, nabi itu bernama Nabi Elisa. Siapa DP nama? Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa ini bisa sembuhkan orang-orang sakit. Nah, lalu Panglima Naaman pe istri ini langsung bilang pada DP laki. Dia bilang Pak Panglima Naaman, coba ngana pergi di Israel, di Samaria, ngana pergi baku dapat dengan Nabi Elisa. Di sana ngana bisa disembuhkan, kata anak perempuan yang masih kecil ini. Coba di sana, siapa tahu ngana pe sakit bisa sembuh. Nah, mendengar hal itu Panglima Naaman pun pergi ke Samaria untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Nah, adik-adik, Panglima Naaman ini pikir kalau orang mau pergi baku dapat yang akan sembuhkan orang pesaki, paling mau periksa atau dia pesaki atau mau kasih obat. Ternyata kok salah. Nabi Elisa cuma bilang Pak Panglima Naaman, ngana pergi jo di Sungai Yordan, kok ngana pergi mandi, kok ngana celupkan ngana pe badan sebanyak 7 kali. Disitulah ngana akan mendapatkan kesembuhan. Nah, adik-adik, Panglima Naaman masih ragu-ragu. Dia bilang begini, kita mau pergi mandi di sungai, kok kita mau sembuh, bagaimana ini Kang? Mar, karena dia tekad besar sekali untuk sembuh, maka dia mengikuti perintah dari Nabi Elisa. Dia pun pergi ke
Sungai Yordan bersama tentara-tentaranya. Lalu dia pergi di Sungai Yordan, dia pergi mandi di sana, dan dia celupkan DP badan sebanyak 7 kali. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Panglima Naaman ini langsung sembuh, DP luka-luka langsung hilang, DP pulih langsung bersih. Nah, saking senang sekali ini Panglima Naaman, dia bersorak gembira, dia bilang, "Ih, kita sembuh, kita sembuh." Nah, adik-adik, berkat dari anak kecil dan Nabi Elisa, Panglima Naaman pun mendapatkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan Yesus. Nah, dari torang cerita pada sore hari ini, torang boleh belajar dari anak kecil yang orang Israel ini yang bekerja sebagai pelayan di rumah Panglima. Dia ini berani menyampaikan kebenaran, dia tidak takut-takut adik-adik. Nah, dari sini torang boleh belajar, walaupun torang masih kecil-kecil, torang juga harus berani menyampaikan kebenaran. Torang harus selalu berkata jujur, nih boleh babah dusta. Nah, di sini siapa yang suka berdusta? Nah, ya enggak kan? Karena adik-adik, kalau torang suka berdusta dari kecil, pasti mau tak ikut-ikut terus sampai torang besar. Karena itu akan menjadi kebiasaan yang buruk. Mar kalau torang dari kecil so biasa berkata jujur, berani menyampaikan kebenaran, kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Kalau torang berani menyampaikan kebenaran, sampai besar torang juga pasti akan berani berkata jujur. Torang takut untuk babah dusta. Dan kalau torang berani berkata jujur, paling banyak orang suka membata manto. Ya adik-adik, mar kalau torang suka berdusta, paling tidak ada yang mau percaya. Atau tamang-tamang bilang begini, "Doh, sudah coba tamang dengan dia, sudah coba tamang dengan adik Ceni, DP mulu kok dusta-dusta semua." Toh, jadi mulai dari sekarang orang harus belajar menyenangkan hati Tuhan. Mulai yang dari kecil-kecil, berani menyampaikan kebenaran, berani berkata jujur, tidak suka berdusta, tidak suka berbohong, rajin beribadah sekolah minggu, rajin berdoa, rajin membantu mama dan papa di rumah, rajin belajar supaya orang nanti bisa jadi orang sukses. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu, orang harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau orang menyenangkan hati Tuhan, orang harus selalu menjadi anak-anak yang selalu buat hati Tuhan itu senang. Ya, dengan cara orang harus berani menyampaikan kebenaran, tidak suka berdusta, dan karena itu orang harus dituntut adik-adik supaya Tuhan Yesus selalu memberkati orang semua. Demikianlah NCP cerita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan ayat hafalan. Orang ayat hafalan terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Orang ayat hafalan 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya." Sekali lagi, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuh Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuh anak aman, sembuh anak aman, sembuh anak aman. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian, Berilah yang Baik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Allah yang kami selalu sembah siang dan malam Tuhan, saat ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dengan segala kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan bersama Tuhan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan dimanapun kami pergi dan berada Tuhan, ajarilah kami untuk selalu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan jadikanlah kami anak-anak yang selalu berani untuk berkata jujur dan tidak suka berbohong. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 7 di Jemaat Gemim Exodus Watutumo 2. Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka Tuhan, memberkati pertumbuhan dan perkembangan mereka. Buat anak-anak sekolah minggu yang bersekolah, biarlah Tuhan Yesus memberkati studi mereka Tuhan, berikan mereka selalu roh kepintaran, agar mereka selalu diberkati Tuhan, dan biarlah mereka menjadi anak yang sehat, pintar, kuat, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah kami beri. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat berguna untuk pelayanan firman Tuhan yang ada di anak sekolah minggu, khususnya yang di Jemaat Gemim Exodus Watutumo 2. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan buat komisi anak sekolah minggu, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara sampai di anggotanya Tuhan. Berkati kami semua, berikan kami kerjasama yang baik, berikan kami saling menopang satu dengan yang lain Tuhan. Itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang di sorga, kami juga mau berdoa buat Ibu Pendeta Lucy Tiko Suatan bersama keluarga dan Ibu Pendeta Pinkan Saesa bersama keluarga. Berkatilah mereka selalu Tuhan dalam tugas dan pelayanan mereka, dalam mengayomi kami Jemaat Gemim Exodus Watutumo 2, dan biarlah kiranya kasih Tuhan selalu berserta mereka dan bersama keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang mungkin sekarang ada yang sedang sakit. Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka, memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka pakai dan mereka konsumsi. Biarlah dari semuanya itu Tuhan, mereka mendapatkan kesembuhan yang ilahi yang berasalnya daripada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, dari presiden, wakil presiden, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah sampai pelosok desa. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati bangsa dan negara kami, berikan keputusan yang terbaik Tuhan untuk Bapak Presiden beserta jajarannya dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, dan biarlah semuanya bisa segera pulih Tuhan dan bisa kembali seperti normal dan kami bisa beraktivitas lagi sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Masih banyak yang ingin kami pinta dan mohonkan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau lebih mengetahui dari semuanya itu. Inilah doa yang kami bawa dan alaskan, bukan dengan nama lain, melainkan demi anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Enci minta semua bangkit berdiri, orang akan tutup orang ibadah pada sore hari ini. Kita menyanyi bersama-sama, Bapa terima kasih. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menyertai anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai 7 dan menyertai kita semua yang ada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah torang ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Ya adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita di sore hari ini. Sudah berakhir dengan segala baik itu semua karena berkat penyertaan Tuhan. Disampaikan terima kasih kepada Encik Christina yang sudah boleh menjadi kadin kita di sore hari ini. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, seperti biasa, mau apa kote? Mengirimkan video ayat hafalan. Seperti yang dikatakan Encik Christina tadi, ayat hafalan untuk saat ini terambil di dalam pembacaan 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jadi kembali lagi Encik mau bilang dalam pembacaan saat ini ayat hafalan itu dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Seperti biasa kirim deh tuh video, paling cepat lebih baik. Seperti biasa cuman sampai jam 6 sore. Hanya itu, orang berjumpa lagi dalam ibadah minggu depan. Mudah-mudahan orang minggu depan boleh mau ibadah mau, tapi tidak kurangi sukacita, tetap masih beribadah seperti biasa. Selamat sore.